Proses naturalisasi Ciro Alves kini membuka peluang sang pemain untuk bergabung ke skuad Garuda di ajang FIFA Series mendatang. Timnas Indonesia kini disebut mengincar 2 pemain keturunan baru untuk mempertajam lini depan skuad Garuda. Bek kiri Timnas Indonesia yaitu Dean James kini resmi susul Calvin Verdong menjelang kembali bergabung ke tim nasional. Pihak Malaysia malah tuduh Erick Thohir menjadi dalang utama yang membuat aduan kepada FIFA. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Proses naturalisasi Ciro Alves untuk menjadi warga negara Indonesia kini dipastikan masih berjalan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Hal ini membuka peluang besar bagi pemain tersebut untuk bergabung ke tim nasional Indonesia jika semua persyaratan administratif terpenuhi sebelum agenda internasional utama tahun ini. Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Utara pun menyatakan dukungan penuh terhadap pengajuan naturalisasi Ciro Alves yang telah memasuki tahapan administrasi. Proses tersebut mencakup verifikasi berkas, masa tinggal, kemampuan berbahasa Indonesia, serta komitmen si pemohon untuk melepas kewarganegaraan sebelumnya. Jika proses berjalan lancar, maka peluang Ciro dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia untuk tampil di kompetisi FIFA Series semakin terbuka. Sumber internal menyebut bahwa pelatih asal Inggris itu tengah memantau potensi sejumlah pemain untuk memperkuat skuad Garuda di ajang internasional mendatang. Di level klub, Ciro Alves kerap menunjukkan performanya yang impresif bersama Malut United. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ia turut berkontribusi dalam kemenangan timnya melalui gol dan assist yang meningkatkan daya saing klub di kompetisi domestik. Catatan statistik itu pun menjadi sorotan, mengingat konsistensi performa bisa menjadi alasan kuat pelatih timnas. Indonesia mempertimbangkan namanya jika status WNI telah resmi. Dampak potensi naturalisasi Ciro Alves ke timnas Indonesia pun cukup signifikan, di mana kehadirannya dapat menambah kedalaman pilihan lini depan, terutama di tengah kebutuhan akan pemain berpengalaman menghadapi kompetisi seperti FIFA Series maupun turnamen yang lebih besar seperti Piala AFF dan kualifikasi mendatang. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada selesainya proses administrasi serta kebijakan tim pelatih, di mana proses ini berlangsung di saat Timnas Indonesia sudah memastikan tidak akan menambah pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat dan fokus pada pengembangan pemain yang sudah ada bersama John Herdman. Namun, meski demikian, nama Ciro Alves tetap menjadi kandidat potensial apabila naturalisasinya selesai sebelum agenda terdekat ini. Bek kiri Timnas Indonesia yaitu Dean James kini resmi bergabung ke agensi pemain yang telah menaungi Calvin Verdong, di mana Dean James resmi bergabung ke agensi pemain yaitu Mui Manero. Mui Manero adalah agensi yang berbasi di Amsterdam, Belanda. Melalui Instagram resminya, sosok Dean James diumumkan telah bergabung. Selamat datang Dean James, tulis Mui Manero. Dengan bangga kami mengumumkan bahwa bek kiri Go Ahead Eagles dan pemain tim nasional Indonesia, Dean James, telah resmi bergabung dengan keluarga Mui Manero. Kami sangat antusias untuk mendukung dan membimbingnya dalam perjalanan karirnya, dan tak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan, tulis agensi tersebut. Saat ini, Dean James memperkuat klub Eredivisie. Dean James telah menjadi pemain inti di Go Ahead Eagles. Ia bergabung di klub tersebut pada Juli 2023. Di Eredivisie musim ini, Dean James sudah bermain dalam 18 pertandingan. Dean James juga telah bermain 8 pertandingan di Europa League. Ia telah mencetak 1 gol dan membuat 4 assist di semua ajang di musim ini. Kontrak Dean James di Go Ahead Eagles masih berlangsung hingga 30 Juni 2028. Dalam hal ini, menarik untuk dilihat dengan agensi baru ini, apakah Dean James kedepannya akan berpindah klub atau tidak. Mui Manero menanggui sejumlah pemain seperti Calvin Verdong salah satunya. Menjelang ajang FIFA Series, kini Timnas Indonesia sepertinya mulai memanaskan kembali kabar-kabar mengenai pemain keturunan baru yang nantinya akan diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Melansir dari akun Instagram Arsip Timnas, 2 penyerang keturunan Indonesia, yaitu Lukfi Skari dan Ilyas Alhaf, dikabarkan tengah diincar oleh PSSI guna membuka peluang untuk dinaturalisasi. Kabar ini sendiri langsung dikonfirmasi oleh salah satu akun di halaman sosial media Twitter, yaitu Vino_Alvino_ yang menyebut kedua pemain ini tengah dihubungi oleh PSSI. Menariknya,
Lutfi Skari pun langsung mengaku sudah berkomunikasi dengan pelatih baru timnas Indonesia. Sementara Ilyos Al-Haf mengaku masih belum ada pembicaraan, baik dari PSSI sendiri maupun dari John Hartman. Lutfi Skari mengaku sudah berkontak dengan John Hartman, sementara Ilyos Al-Haf mengaku tidak pernah ada sama sekali komunikasi dengan PSSI per malam ini. Tulis pernyataan akun Twitter tersebut. Ya, rumor ini pun berhembus setelah Lutfi Skari mengakui jika dirinya memiliki darah Indonesia dari leluhurnya. Melansir dari beberapa sumber, penyerang kelahiran Australia ini juga menyebut cukup terbuka jika nantinya dirinya ditawari membela timnas Indonesia di masa yang akan datang. Ya, selain Lutfi Skari, nama Ilyos Al-Haf juga bukanlah nama yang asing bagi pecinta timnas Indonesia, di mana winger keturunan ini memang sudah sejak lama dikaitkan akan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Bahkan, sejak tahun 2022 silam, dirinya mengaku cukup terbuka jika nantinya tenaganya diperlukan untuk membela timnas Indonesia. Namun, apakah kedua pemain yang sama-sama berposisi penyerang ini sudah diperlukan oleh timnas Indonesia? Ya, tentu ini menarik kita ulas. Ya, jika nantinya Lutfi Skari dan Ilyos Al-Haf benar-benar dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, tentunya hal ini akan membuat peta persaingan pemain diaspora di lini depan semakin ketat. Melansir dari halaman Transfermarkt, saat ini timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain keturunan yang bisa mengisi posisi lini depan. Beberapa nama seperti Ol Romeni, Rafael Struijk, Jens Raven, Rognar Oratmengoen, Adrian Wibowo, dan Moro Zylstra adalah beberapa nama penyerang yang bisa menjadi opsi timnas Indonesia di lini depan. Dan sebagian besar nama tersebut juga sudah pernah debut di timnas Indonesia senior. Tentunya dengan kehadiran Lutfi Skari dan Ilyos Al-Haf, nantinya akan semakin memperdalam skuad Garuda di lini depan. Namun, bukan tidak mungkin nantinya akan ada yang tersisihkan jika kedua nama ini benar-benar diproses dan membela skuad Garuda. Dua nama yang kemungkinan akan tersisihkan jika Lutfi Skari dan Ilyos Al-Haf diproses adalah Rafael Struijk dan juga Jens Raven. Nama Rafael Struijk sendiri memang menjadi pemain andalan di lini depan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kendati bukanlah seorang striker murni, namun ia bisa diposisikan sebagai seorang penyerang. Namun, karena menurunnya performa sang pemain dalam beberapa tahun terakhir, menjadi indikasi jika dirinya bisa saja tersisihkan dari skuad utama tim Merah Putih. Lalu, ada pula nama Jens Raven yang kini juga masih belum menjalani debut bersama timnas Indonesia senior, di mana ia baru mencatatkan caps bersama timnas Indonesia U20 dan U23. Hal inilah yang bisa membuat dirinya berpeluang tersisihkan dari timnas Indonesia senior. Kini, kita akan menunggu apakah kedua pemain keturunan di atas benar-benar akan diproses dan membela skuad Garuda. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.